Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Arwana Misteri. Semoga kalian yang sedang mendengarkan kisah ini selalu dalam keadaan sehat, pelagis dan senantiasa dalam lindungannya, kapanpun kalian memutar video ini. Sebelum kita larut lebih jauh dalam cerita, yuk sempatkan dulu untuk menekan tombol like, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan sajian misteri terbaru dari kami. Pernahkah kalian mendamba ketenangan jauh dari bisingnya kota? Itulah yang dicari sekelompok mahasiswa saat memutuskan untuk menyewa sebuah villa peninggalan zaman dulu di sebuah desa di kaki gunung. Desanya begitu asri, sejuk, dan memanjakan mata siapa saja yang memandangnya. Niat mereka amatlah sederhana, sekadar ingin bersantai dan menikmati kedamaian alam pedesaan setelah melewati masa kuliah yang penat. Pada awalnya semua berjalan begitu hangat dan menyenangkan. Warga lokal pun tampak rukun, menyambut dari kejauhan dengan senyum keramah tamahan khas orang desa. Tidak ada satu pun dari anak-anak kota ini yang menyangka bahwa di balik pesona desa yang menenangkan dan kabut tipis yang turun perlahan itu, tersimpan rapat sebuah pantangan lisan warisan leluhur yang pantang untuk diusik, apalagi diremehkan oleh kesombongan. Mobil SUV hitam itu membelah jalanan desa yang mulai menyempit, memecah kesunyian sore di kaki gunung. Mesin dimatikan tepat ketika suara azan maghrib berkumandang sayup-sayup dari kejauhan, seolah menjadi penanda batas antara dunia siang yang bising dan malam yang penuh rahasia. Raka, Dimas, dan 3 teman lainnya melangkah turun dari mobil sambil meregangkan otot yang kaku. Di hadapan mereka berdiri kokoh villa yang mereka sewa. Bangunan itu sangat menawan, memadukan arsitektur Jawa tradisional dan sentuhan modern. Atap joglonya yang menjulang tampak begitu estetik sekaligus melankolis, ditopang pilar-pilar kayu jati tua yang bersanding dengan dinding kaca besar. Namun keindahan joglo tersebut diapit rapat oleh barisan pepohonan rimbun yang perlahan menghitam, ditelan bayang-bayang senja, seakan mengisolasi mereka dari dunia luar. Suasana desa itu begitu sepi, nyaris tanpa detak kehidupan kota. Tak ada deru kendaraan bermotor, hanya terdengar suara gesekan daun dan desir angin dingin yang mulai menusuk pori-pori. Pencahayaan alami dari langit kian temaram, menyisakan semburat jingga pucat yang pasrah dijemput malam. Tepat saat cahaya matahari benar-benar habis, sebuah pemandangan indah namun mengundang firasat aneh mulai terbentuk. Kabut tipis merambat pelan menyelimuti permukaan halaman tanah liat di sekitar villa. Di bawah pendar lampu teras joglo, kabut tersebut membiaskan warna kebiruan yang lembut, menciptakan atmosfer sinematik yang membuat siapapun tanpa sadar akan menahan napas sejenak. Sambil menurunkan barang-barang bawaan dari bagasi, Raka dan teman-temannya menyadari beberapa warga lokal berjalan melintas di jalan setapak depan villa. Warga yang rata-rata sudah paruh baya itu menatap rombongan anak muda ini dengan tatapan yang sangat datar, nyaris tanpa ekspresi, meskipun mereka tetap menunduk sopan saat Dimas tersenyum canggung ke arah mereka. Sayup-sayup, terdengar bisik-bisik kecil menggunakan bahasa daerah yang cepat di antara warga tersebut, diiringi ekor mata yang terus melirik tajam ke arah halaman joglo. Namun dasar anak-anak kota yang hatinya sedang dipenuhi euforia liburan, Raka hanya tertawa kecil dan mengabaikan kejanggalan itu. Suasana masih terasa sangat menyenangkan layaknya awal liburan yang sempurna. Mereka tidak pernah tahu bahwa kabut biru yang menyelimuti halaman itu adalah pembatas kasat mata yang seharusnya tidak pernah mereka langgar. Malam semakin merayap larut, mengantarkan kegelapan yang kian pekat memeluk villa joglo tersebut. Kontras yang luar biasa mulai terasa menyelimuti tempat itu. Di luar, alam desa seolah membeku dalam kesunyian yang absolut. Tidak ada gemerisik daun yang tertiup angin. Tak ada pula harmoni suara serangga malam yang biasanya meramaikan kaki gunung. Hanya kabut tipis yang kini perlahan membiaskan warna kehijauan pucat di bawah sinar rembulan, diam membisu mengelilingi bangunan. Namun di dalam ruang tengah joglo, suasana justru berbalik 180 derajat. Dentuman musik dari speaker memecah keheningan,
bercampur dengan gelak tawa dan obrolan bising rombongan mahasiswa yang sedang merayakan kebebasan mereka dari rutinitas kampus. Lampu utama ruangan sengaja dimatikan, menyisakan pencahayaan remang-remang dari lampu hias bersinar temaram, yang menciptakan bayangan-bayangan panjang di atas dinding kayu jati. Di tengah euforia itu, Raka dengan senyum penuh kebanggaan mengeluarkan beberapa botol kaca dari dalam tas ranselnya. Itu adalah minuman keras oplosan racikan murahan, yang sengaja ia selundupkan diam-diam dari kota. Dimas yang sejak awal merasa kurang nyaman dengan aura desa ini, segera menahan lengan sahabatnya. Dengan nada serius dan raut wajah tegang, Dimas mengingatkan, "Kak, pelan-pelan aja. Ingat kita ini cuma tamu, lagi numpang di tempat orang. Jangan sampai hilang kesadaran." Bukannya mendengarkan teguran itu, Raka justru tertawa terbahak-bahak, meremehkan kekhawatiran sahabatnya, lalu menuangkan cairan berbau menyengat tersebut ke dalam gelas-gelas plastik. 1 gelas, 2 gelas, hingga botol kedua mulai merosot isinya. Raka terus menegak minuman itu tanpa jeda. Perlahan tapi pasti racun alkohol mulai mengambil alih kendali. Pencahayaan villa yang gelap perlahan terasa berputar hebat di mata Raka. Kesadarannya mulai terkikis habis. Pandangannya menjadi sangat kabur, membuat wajah teman-temannya di seberang meja tampak seperti siluet aneh yang terdistorsi. Bersamaan dengan itu, suara dentuman musik dan tawa riuh di sekitarnya mendadak terdengar menjauh, memudar, tergantikan oleh suara dengungan panjang yang berdenging menyakitkan di telinganya. Napas Raka memburu cepat, ia mencengkeram kerah bajunya dengan kasar, merasakan gelombang panas yang tak tertahankan, menjalar hebat dari perut hingga ke ubun-ubunnya. Tubuhnya seolah dipanggang dari dalam, mendesaknya untuk segera keluar mencari udara dingin, sama sekali tidak menyadari bahwa hawa panas itu adalah gerbang pembuka menuju petaka yang diam-diam telah menunggunya di luar sana. Jam dinding di ruang tengah joglo itu berdenting lirih. Jarumnya bertepatan menunjuk angka 3 pagi. Teman-teman Raka sudah tumbang bergelimpangan di atas karpet, terlelap pulas dalam sisa-sisa euforia pesta mereka. Raka, yang masih terjebak dalam pusaran mabuk berat, mengerang pelan sambil memegangi dadanya. Keringat sebesar biji jagung membasahi pelipisnya. Rasa panas akibat racun alkohol oplosan itu tidak juga reda. Justru terasa semakin kejam, membakar kulitnya dari dalam. Merasa gerah dan seakan tercekik oleh udara di dalam villa yang pengap, Raka terhuyung-huyung berdiri. Tanpa membangunkan Dimas yang tertidur lelap di dekat sofa, pemuda itu mendorong pintu kaca besar dan melangkah keluar sendirian, sangat berharap hawa dingin malam pegunungan bisa segera meredakan suhu tubuhnya yang mendidih. Begitu kakinya menginjak pelataran tanah villa, hawa dingin seketika merasuk hingga ke tulang belulang, tetapi itu bukan rasa dingin yang menyegarkan. Udara malam itu terasa lembab, padat dan anehnya sangat kaku. Kondisi desa di luar sana sungguh berbeda dari yang ia ingat saat sore hari. Kesunyian alam itu terasa begitu janggal. Tidak terdengar satupun suara jangkrik, dengkur kodok, maupun lolongan anjing dari kejauhan. Angin seolah mati total, membiarkan dedaunan rimbun menggantung diam tak wajar, layaknya sebuah lukisan mati. Satu-satunya hal yang hidup hanyalah kabut tebal yang kini bergulung rendah menutupi tanah. Di bawah sorot sinar bulan purnama, kabut itu membiaskan pendar cahaya kehijauan yang sangat pucat dan terkesan sakit, menciptakan atmosfer surrealis seakan Raka telah melangkah masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Rasa terisolasi perlahan mulai mencekik kerongkongannya. Namun bukannya kembali ke dalam villa, Raka justru terus melangkah maju bagaikan orang linglung. Kakinya diseret sempoyongan oleh sisa-sisa kesadaran yang timbul tenggelam. Ia berjalan semakin jauh meninggalkan keremangan lampu teras joglo, menembus batas pepohonan rimbun yang menjadi pagar alami area penginapan tersebut. Tanpa arah dan tanpa sadar, langkah goyahnya membawa ia masuk, melintasi batas pemukiman warga lokal. Anehnya kampung yang sore tadi tampak hangat itu kini terlihat seperti perkampungan mati. Rumah-rumah sederhana yang berjejer di kiri kanannya, tertelan gelap gulita, tanpa setitik pun cahaya penerangan. Pintu dan jendela kayu rumah-rumah itu tertutup sangat rapat, sunyi senyap seolah-olah tak berpenghuni.
Dalam pandangan Raka yang berbayang dan buram, desa itu kini tak ubahnya sebuah lorong raksasa yang menyesatkan, diam-diam menelan siapapun yang berani berkeliaran di waktu yang salah. Di tengah kesunyian yang mencekam dan udara malam yang kian pekat, sayup-sayup telinga Raka menangkap sebuah bunyi yang ganjil. Bunyi itu memecah keheningan absolut desa. Terdengar sangat ritmis, konstan, dan berulang dari ujung jalan tanah berbatu yang tertutup kabut hijau pucat. Srek, srek, srek. Suara segesekan kasar itu menggema perlahan di telinganya, seolah ada seikat benda bertekstur tajam yang sedang terus-menerus diseret di atas permukaan tanah liat yang keras. Didorong oleh rasa penasaran dan sisa-sisa keberanian palsu akibat pengaruh alkohol, Raka menyeret langkahnya mendekati sumber suara tersebut. Di bawah remang cahaya bulan purnama yang mencoba menembus celah pepohonan, matanya yang setengah terpejam menangkap sebuah pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal. Di pelataran tanah sebuah rumah gubuk tanpa penerangan, tampak 3 sosok nenek bungkuk, berpakaian kebaya lawas yang warnanya telah kusam termakan usia. Mereka sedang menunduk, sibuk menyapu halaman dengan sapu lidi yang panjang. Bayangkan di jam 3 pagi buta, di saat seluruh semesta sedang beristirahat lelap, ketiga sosok renta itu justru melakukan rutinitas yang pantang dilakukan. Sebuah pamali besar dalam kearifan lokal yang diyakini bisa memanggil entitas gaib jika dilanggar. Namun, akal sehat Raka sudah sepenuhnya lumpuh oleh racun oplosan. Bukannya merasa merinding, berbalik arah, atau setidaknya menunduk sopan dan mengucapkan kata permisi layaknya seorang tamu di tanah orang, pemuda itu justru berdiri tegak sambil berkacak pinggang. Dari mulutnya yang berbau alkohol tajam, meluncur tawa sumbang yang sangat meremehkan. Tak berhenti pada ejekan semata, kepongahan Raka memuncak malam itu. Dengan langkah sempoyongan, ia sengaja berjalan menghampiri mereka. Ia mengumpat dengan kata-kata kasar yang memekakkan telinga, lalu dengan sekuat tenaga menendang tumpukan sampah daun kering, bercampur tanah gembur yang sedari tadi dikumpulkan oleh para nenek tersebut, membuat debu dan kotorannya berserakan liar ke udara. Detik itu juga suara srek, 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 serentak berhenti. Alam seakan menahan napasnya. Suasana berubah menjadi jauh lebih dingin dan menyesakkan. Seolah oksigen ditarik paksa dari sekeliling Raka. Ketiga nenek bungkuk itu terdiam kaku layaknya patung. Perlahan dengan gerakan patah-patah yang amat janggal, kepala mereka menoleh memutar ke arah pemuda arogan tersebut. Mereka tidak menunjukkan raut kemarahan, tidak pula berteriak mengusirnya. Sebaliknya, dari sudut bibir mereka yang keriput, perlahan tertarik ke atas membentuk sebuah seringaian lebar yang teramat mengerikan. Di balik senyum kaku yang mengancam itu, terlihat jelas deretan gigi dan gusi mereka yang menghitam pekat, basah oleh ludah berwarna merah gelap sisa-sisa menginang sirih. Mata mereka menatap Raka tanpa berkedip. Seringaian sunyi dari wajah-wajah pucat di tengah malam buta, itu menjadi sebuah segel tak kasat mata. Raka baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertidur, dan ia baru saja membawa pulang malapetaka. Cahaya matahari pagi yang hangat menerobos celah jendela joglo, mengusir sisa-sisa hawa dingin malam pegunungan. Kicauan burung terdengar saling bersahutan, mengembalikan harmoni alam yang semalaman seolah mati perlahan. Di atas sofa ruang tengah yang berantakan, Raka mengerjap-ngerjapkan matanya dan terbangun dengan napas memburu. Kepalanya berdenyut teramat hebat, seolah ada godam yang terus-menerus menghantam pelipisnya. Tenggorokannya kering kerontang. Sambil memijat dahi, ia mencoba meraba kembali ingatannya. Bayangan 3 nenek bungkuk bergigi hitam yang menyeringai melintas sekelebat di benaknya. Demoni waria buru-buru menepisnya dengan dengusan tawa. Baginya, pemandangan mengerikan itu tak lebih dari halusinasi konyol akibat pengaruh alkohol oplosan murahan yang ia tenggak terlalu banyak semalam, lamunannya. Buyar ketika Dimas berjalan menghampirinya dengan raut wajah kesal. "Lu semalam ngelindur kemana sih, Kah?" Tegur Dimas dengan nada setengah membentak sambil menunjuk ke arah kaki sahabatnya. Raka menunduk, dan baru menyadari telapak hingga batas mata kakinya berlumuran lumpur hitam pekat yang sudah mengering. Tidak hanya itu, Dimas juga mengibaskan tangan menutupi hidungnya. Meringis jijik.
Dari pakaian Raka menguar bau yang sangat aneh dan tidak wajar. Bukan sekadar aroma muntahan alkohol basi, melainkan kombinasi menyengat dari aroma tanah basah bercampur wangi bunga, melati layu yang menusuk hidung, aroma khas yang biasanya hanya tercium di sela-sela nisan pemakaman tua. Meski sempat terdiam dan merasa ada firasat buruk yang mengganjal, ego Raka jauh lebih besar. Ia berdalih dengan nada kesal bahwa ia hanya terpeleset di kebun belakang saat buang air kecil, lalu segera bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Beberapa jam kemudian, rombongan mahasiswa itu akhirnya selesai berkemas. Mobil SUV hitam mereka melaju perlahan meninggalkan area villa, menuruni jalan berkelok, menjauh dari desa berkabut tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, Raka lebih banyak terdiam. Namun saat siluet pepohonan yang gelap perlahan menghilang tergantikan oleh jalan aspal mulus, kemacetan lalu lintas, dan gedung-gedung bertingkat tinggi yang menjulang, perasaan Raka mendadak lega luar biasa. Di tengah bisingnya klakson ibu kota, ia tersenyum tipis dan menyandarkan punggungnya dengan santai. Raka merasa sangat aman, meyakini sepenuhnya bahwa kejadian semalam hanyalah mimpi buruk, dan kehidupan normalnya telah kembali. Ia sama sekali tak menyadari, ketenangan di siang itu hanyalah sebuah jeda singkat sebelum badai teror, yang sesungguhnya datang untuk menghancurkan kewarasannya. Hari berganti hari sejak Raka menginjakkan kaki kembali di hiruk-pikuk kota. Kesibukan dan bisingnya lalu lintas seharusnya cukup untuk mengubur ingatan ganjilnya tentang desa di kaki gunung tersebut. Namun meski kengerian yang sebenarnya tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Sejak kepulangannya, Raka mulai dijangkiti insomnia yang parah. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah pucat para nenek yang menyeringai dengan gigi hitam pekat itu berkelebat paksa di balik kelopak matanya, memaksanya untuk terus terjaga dengan jantung berdebar kencang. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin menebal, menandakan betapa lelah fisiknya, namun otaknya menolak untuk beristirahat. Malam itu, entah untuk yang keberapa kalinya, Raka hanya bisa berbaring terlentang menatap langit-langit. Raka memang sengaja mematikan seluruh lampu kamarnya, membiarkan ruangan tersebut tenggelam dalam kegelapan pekat yang hanya diselingi oleh bias cahaya rembulan pucat dari celah tirai jendela. Suasana sangat hening, terlampau sepi untuk sebuah malam di ibu kota. Mata Raka melirik ke arah jam digital di atas nakas yang angkanya berpendar merah terang. Tepat saat detik berganti dan angka menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Suhu di dalam kamar mendadak anjlok drastis. Udara terasa dingin dan menusuk, sama persis seperti hawa yang ia rasakan di pelataran joglo waktu itu. Lalu, di tengah keheningan yang membeku, telinga Raka menangkap sebuah suara. Sayup-sayup pada awalnya, namun sangat familiar hingga membuat darahnya berdesir hebat. Srek, 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 napas Raka tertahan. Irama geskan itu terdengar konstan, kasar, dan serak. Itu adalah irama sapu lidi yang bergesekan dengan permukaan tanah. Raka mematung di atas kasurnya, bulu kuduknya meremang hebat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan logika murahan. Mungkin itu suara petugas kebersihan jalan, atau ranting pohon yang bergesekan dengan kaca jendela. Namun logika itu hancur berkeping-keping saat sadar bahwa ia tinggal di lantai 2, dan suara itu terdengar terlalu dekat. Sangat dekat ritme srek, srek, srek. Suara itu menggema di dalam kamarnya sendiri. Terkadang terdengar seperti berasal dari kolong tempat tidurnya yang sempit, lalu berpindah seolah berasal dari sudut ruangan dekat lemari pakaian yang tertutup bayangan paling gelap. Dengan tangan bergetar hebat dan keringat dingin yang membasahi pelipis, Raka meraih ponselnya dan menyalakan senter. Ia memberanikan diri menunduk ke bawah kasur, menyorotkan cahaya ke segala arah, lalu menyapu seluruh sudut kamar yang remang. Kosong. Kamar itu benar-benar sunyi secara visual. Namun kengerian tak terbayangkan justru merayap naik mencekik lehernya. Saat cahaya senternya tidak menemukan apapun, tetapi di telinganya, suara sapu lidi itu terus bergesekan semakin keras, seolah entitas yang tak kasat mata itu kini sedang berdiri tepat di samping ranjangnya. Teror itu tidak lagi hanya sekadar gemas pintas lalu. Malam demi malam suara srek, srek, srek
Itu bermutasi menjadi rutinitas harian yang perlahan, namun pasti meremukan pertahanan mental Raka. Irama gesekan sapu lidi itu kini terdengar semakin dekat, semakin kasar, dan semakin nyata, seolah batas pemisahnya dengan dimensi gaib sudah sepenuhnya terkoyak. Suara itu tidak lagi bersembunyi di sudut gelap atau di bawah kolong ranjang yang sempit, melainkan bergesekan tepat di samping ranjangnya. Setiap kali jam menunjukkan pukul 3 dini hari, diiringi hawa sedingin es yang membekukan tengkok. Hingga pada suatu pagi, sisa-sisa kewarasan Raka benar-benar dihancurkan hingga tak bersisa. Raka yang baru saja terlelap sejenak karena kelelahan ekstrim, terbangun dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Kulit kakinya yang bersentuhan langsung dengan spray, merasakan tekstur kasar dan berpasir yang aneh. Sambil mengumpulkan kesadarannya yang tercerai-berai, tangannya perlahan meraba bagian dalam selimut. Rasa berdesir tajam seketika menghantam jantungnya. Dengan napas tertahan dan tangan bergetar hebat, Raka menarik paksa selimut tebal tersebut. Pemandangan di balik selimut itu membuat bola mata Raka membelalak ngeri. Di atas kasurnya yang tadinya bersih, kini berserakan serpihan daun jati kering yang hancur, bercampur dengan gumpalan tanah hitam berbau lembab. Aroma pekat khas tanah basah yang mengingatkannya pada area pemakaman. Namun yang paling membuat perutnya mual dan sekujur tubuhnya kaku adalah noda-noda merah gelap yang mengotori bantal dan spray putihnya. Itu bukan darah, melainkan bercak kental ludah kemerahan sisa kunyahan daun sirih, lengkap dengan aroma melati layu yang sama, persis seperti malam di mana ia mengumpati para nenek bungkuk tersebut. Teror ini bukan lagi sekadar halusinasi atau sugesti pendengaran. Ia telah termanifestasi menjadi wujud fisik yang menjijikkan di ranjangnya sendiri. Dalam keadaan panik dan nyaris gila, Raka menelepon Dimas dengan suara bergetar hebat, memohon sahabatnya itu untuk segera datang menyelamatkannya. Namun ketika Dimas tiba dan melangkah masuk ke kamar Raka yang terasa sangat pengap, ia hanya menemukan kekacauan tanpa setitik pun bukti gaib. Dimas meraba kasur yang berantakan, menatap bingung pada spray yang menurut matanya sama sekali tidak ternoda oleh tanah kuburan maupun ludah sirih. Ia hanya melihat Raka yang pucat pasi meringkuk di sudut ruangan, menangis sesenggukan memeluk lututnya, berteriak-teriak histeris menunjuk ke arah kasur yang bersih di pandangan Dimas. Dengan tatapan prihatin sekaligus lelah, Dimas mencoba menenangkan, mengira Raka sedang mengalami halusinasi akut akibat tekanan mental dan efek jangka panjang alkohol oplosan. Saat Dimas akhirnya menyerah dan melangkah pergi menutup pintu kamar, meninggalkan Raka yang gemetar ketakutan. Pemuda arogan itu menyadari satu kenyataan pahit yang paling menakutkan. Ia kini benar-benar sendirian. Terisolasi dalam dunianya yang hancur, tak ada seorang pun yang bisa melihat, mendengar, apalagi menyelamatkannya dari cengkeraman karma yang ia undang sendiri. Sejak saat itu, Raka tidak pernah lagi menjadi dirinya yang dulu. Kondisi fisiknya merosot amat tajam, tubuhnya menyusut kurus kering, kulitnya pucat pasi layaknya mayat hidup, dan matanya cekung menyiratkan keputusasaan yang teramat dalam. Ia sepenuhnya mengurung diri di sudut kamar, meringkuk memeluk lutut di atas lantai yang dingin. Joya tak berani lagi menyentuh kasurnya, tak berani memejamkan mata walau hanya sedetik, dan entah mengapa menolak keras untuk menyalakan lampu. Dalam kegelapan pekat itu, pandangannya terus terkunci kosong ke arah pintu, menanti dengan pasrah kedatangan sang tamu, sembari menggenggam sisa-sisa kewarasan yang kini tinggal setipis benang. Malam itu, jarum jam digital di atas nakasnya kembali merangkak tanpa ampun menuju angka keramat. Tepat pukul 3 dini hari, hawa beku mendadak menyergap dan membungkam seisi ruangan. Bau anyir tanah basah peninggalan hujan, kembang melati layu, dan aroma tajam sirih seketika menguar, mencekik paru-paru Raka. Perlahan, terdengar bunyi derit engsel berkarat yang memilukan. Suara itu bukan berasal dari arah pintu kamar, melainkan dari pintu lemari pakaian Raka, yang perlahan menganga terbuka dengan sendirinya. Dari dalam bayangan lemari yang pekat bak lubang hitam tak berujung, perlahan muncul sebuah siluet. Sosok nenek bungkuk berkebaya usang melangkah keluar menembus dimensi. Kepalanya menunduk,
sementara tangannya yang keriput dan sepucat kapas menggenggam erat sebuah sapu lidi. Srek, 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 ia mulai menyapu lantai kamar, menyapu udara malam, perlahan bergerak mendekati Raka yang mematung kaku. Saat jarak mereka hanya tersisa 1 jengkal, gerakan sapu itu berhenti. Nenek itu perlahan-lahan mengangkat wajahnya, menatap tepat ke dalam manik mata Raka, yang melebar dipenuhi kengerian absolut. Sosok gaib itu menyeringai teramat lebar, memamerkan deretan giginya yang hitam legam dan basah oleh ludah merah kemerahan, bersiap membersihkan sampah terakhir yang tersisa di hadapannya. Mulut Raka terenganga lebar mencoba untuk menjerit sekuat tenaga, namun tidak ada satupun suara yang berhasil menembus kerongkongannya. Outro, pesan dari balik kabutna. Begitulah akhir dari rentetan karma dan kesialan yang menimpa Raka. Kabarnya, keesokan paginya ia ditemukan oleh keluarganya dalam keadaan linglung total, dengan tatapan kosong seolah jiwanya tertinggal dan terikat selamanya di sebuah pelataran desa, berkabut di kaki gunung sana. Kisah malam ini menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita semua. Ingatlah sebuah pepatah leluhur, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alam semesta ini sungguh terlalu luas jika hanya diisi oleh kita, manusia yang acap kali merasa paling berkuasa. Selalu ada adab, pantangan, dan batasan-batasan tak kasat mata yang wajib kita hormati kemanapun kaki melangkah. Kesombongan, apalagi hilangnya kesadaran akibat perbuatan yang merusak diri sendiri, hanyalah sebuah undangan terbuka bagi mereka yang menanti di balik kegelapan. Terima kasih sudah setia menemani cerita malam ini di Arwana Misteri. Jaga selalu tutur kata, sikap, dan pikiran kalian. Matian lampu kamar jika kalian berani. Selamat beristirahat dan tetaplah waspada. Karena di sudut paling gelap kamar kalian sekalipun, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.